Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA, yaitu pengamatan, inferensi, komunikasi berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, dapat menyebutkan objek yang dipelajari IPA. Yang keempat, dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kelima, dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Yang keenam, dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Di bangku SMP ini kita banyak mempelajari hal-hal baru. Untuk pelajari IPA sendiri, kita akan membahas hal yang lebih ringan, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Baiklah, kita mulai. Seperti yang kita ketahui bersama, IPA singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, IPA ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa saja yang terdapat di alam sekitar kita? Ada hewan, ada tumbuhan, ada cahaya, ada udara, ada air, ada tanah. Yang saya sebutkan tadi itu disebut dengan objek IPA, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan alam semesta yang dapat kita pelajari. Objek IPA dibagi menjadi 2, yaitu objek dalam IPA berupa benda yang sangat kecil atau renik yang dapat dilihat dengan mikroskop, misalkan bakteri, virus, bahkan partikel penyusun atom. Dan juga berupa benda yang sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Sekarang bagaimana mengamati objek-objek tersebut? Ada 3 langkah untuk penyelidikan ilmiah IPA, yaitu pengamatan, memberikan inferensi, dan yang ketiga mengomunikasikan. Sekarang yang pertama, pengamatan. Pengamatan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contohnya di sini kita mengamati sapi atau benda yang sangat kecil dengan menggunakan panca indera, yaitu mata. Yang kedua, inferensi. Setelah kita amati, kita bisa memberikan ciri-ciri dari sapi, yaitu berwarna coklat, berkaki 4. Sedangkan setelah kita amati dan kita melakukan inferensi, kita bisa melakukan komunikasi, yaitu hasil pengamatan dikomunikasikan dalam bentuk tabel, bahkan kurva, diagram, atau grafik. Misalkan seperti sapi, bendanya sapi, pengamatannya yaitu berwarna coklat, berkaki 4. Baik, berikutnya yaitu manfaat atau kegunaan mempelajari IPA. Yang pertama yaitu memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa terjadinya siang dan malam. Yang kedua, berpikir logis dan sistematis. Misal, jika data warna seperti ini pada suatu percobaan di laboratorium, apa kesimpulan dari apa yang telah diteliti? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Apakah bunga yang ditanam anak ini akan tumbuh menjadi subur atau tidak? Baik, kita lanjutkan berikutnya yaitu kegiatan pengamatan. Pengukuran merupakan bagian dari kegiatan pengamatan. Pengukuran sendiri yaitu membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan.
Ada dua di sini, besaran dan satuan. Besaran hasil pengukuran atau segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, sedangkan satuan segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contoh misalkan panjang meja 1,5 meter, panjang sebagai besaran, 1,5 meter sebagai nilai besaran, dan meter sebagai satuan. Berikutnya yaitu satuan pengukuran. Sini ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Mengukur benda dengan satuan tak baku artinya menggunakan anggota tubuh atau benda di sekitar kita seperti menggunakan jari yang disebut dengan jengkal. Jika kita menggunakan tangan rentang disebut dengan depa. Dan berikutnya, jika kita memperoleh pengukuran yang sama, agar memperoleh pengukuran yang sama, kita bisa menggunakan dengan satuan baku yaitu meter, kilogram, dan sekon. Maksudnya yaitu mengukur dengan alat yang sama atau alat yang pasti. Berikutnya besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok, besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada satuan besaran lain, yaitu ada 7 besaran pokok, panjang meter, simbol M, massa, besaran massa, satuan kilogram, simbol Kg, besaran waktu, satuan sekon, simbol S, besaran kuat arus listrik, satuan ampere, simbol A, besaran suhu, satuan Kelvin, simbol K, besaran jumlah zat, satuan mol, simbol N, besaran intensitas cahaya, satuan kandela, simbol CD. Sedangkan besaran turunan, besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contoh misalkan luas, satuannya yaitu meter persegi, kecepatan satuannya yaitu meter per sekon, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, atau dengan kata lain lebih mudah, selain dari 7 besaran pokok ini bisa dinamakan dengan besaran turunan. Contoh, gaya. Gaya termasuk besaran apa? Gaya termasuk besaran turunan, karena selain dari 7 besaran pokok ini. Misalkan kita ada lagi yaitu energi potensial. Energi potensial termasuk besaran apa? Energi potensial termasuk dalam besaran turunan. Baik, kita lihat ilustrasi berikut bagaimana memperolehnya satuan dari besaran turunan. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita mengalihkan dengan rumus P kali L kali T. Jika panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter atau M, maka volume yang diperoleh satuannya yaitu meter kubik atau M pangkat 3. Contoh lain, misalkan kita mengukur meja. Luas meja. Luas meja kita menggunakan rumus yaitu P kali L. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Jadi kita peroleh satuannya untuk luas yaitu meter persegi. Berikutnya, besaran panjang, massa, waktu, suhu. Nah, itu bisa digunakan menggunakan kita agar pengukurannya sama satu dengan yang lain, bisa menggunakan alat ukur sebagai berikut. Besaran panjang kita bisa menggunakan penggaris atau mistar, mikrometerskop, jangka sorong. Sedangkan besaran massa bisa menggunakan neraca lengan, neraca digital. Besaran waktu bisa menggunakan jam dinding, stopwatch. Dan yang terakhir, besaran suhu bisa menggunakan termometer. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang konversi satuan dan bagaimana untuk mengukur suatu benda atau besaran
dari panjang, masa, waktu, suhu dengan menggunakan alat ukur sebagai berikut, yaitu misalkan mengukur suatu benda dengan menggunakan mistar atau mikrometerskop atau jangka sorong. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu kita ada tugas ya, nanti dikumpulkan di kertas folio, yaitu yang pertama, jelaskan 3 proses penyelidikan ilmiah IPA. Yang kedua, jelaskan kegunaan mempelajari IPA, tadi juga sudah dijelaskan. Yang ketiga, sebutkan objek yang dipelajari IPA apa saja. Yang keempat, amatilah 3 hewan yang sering kamu temui di sekitar rumah. Temukan ciri-ciri hewan tersebut dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, sebutkan 10 contoh besaran turunan beserta satuannya. Terima kasih, kita bertemu atau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.